Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ivan Rahmawan, dosen tetap program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dr. Soekarjo Banyuwangi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Keperawatan dengan kode mata kuliah SKP 226 yang ditempuh oleh mahasiswa S1 Keperawatan semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berbobot 2 SKS dan menggunakan pendekatan Project Based Learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual dan kemampuan praktis yang lebih mendalam terkait sistem informasi keperawatan di bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian keperawatan. Pada mata kuliah ini mendukung 5 capaian pembelajaran lulusan program studi CPL yang dibebankan mata kuliah dan 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang tertuang dalam RPS yang telah disetujui dan ditantangani oleh Ketua Program Studi. Sebagai luaran mata kuliah, mahasiswa secara mandiri akan menyelesaikan program pembelajaran bersertifikat. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi menggunakan RPS interaktif, buku ajar yang diperbarui, dan modul praktikum. Pada tahap interaction, saya memicu diskusi kritis melalui studi kasus di kelas dan forbearing. Untuk assessment, saya menerapkan penilaian komprehensif, mulai kehadiran, partisipasi, tugas kelompok berbasis proyek, penilaian praktikum, dan unjuk kerja. Dan tes berupa luaran kredensial mikro berbasis Massive Open Online Course melalui platform Coursera. Penilaian pembelajaran dilakukan secara transparan dan berkelanjutan sesuai dengan RPS melalui beberapa bentuk asesmen. Penilaian tersebut dirancang untuk mengukur ketercapaian CPL dan CPMK, sekaligus mendorong mahasiswa menghasilkan luaran pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran diawali dengan recall materi sebelumnya sebagai A-persepsi, dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi interaktif, dan diakhiri dengan refleksi bersama untuk memperkuat pemahaman konsep mahasiswa. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, dengan memanfaatkan media presentasi menggunakan tablet digital, hingga saya bisa dapat menuliskan skema, membuat ilustrasi, serta memberikan anotasi pada slide secara real time, diskusi kasus, serta praktek simulasi dan demo aplikasi. Pendekatan ini membantu mahasiswa mengikuti alur mekanisme secara lebih sistematis dan mudah dipahami. Selain itu, saya menyampaikan artikel jurnal internasional hasil penelitian saya sendiri yang relevan dengan materi sebagai implementasi research-based learning, dan buku ajar sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berbasis bukti ilmiah atau evidence-based learning. Seluruh RPS dan materi dapat diakses dan diunduh mahasiswa melalui Edlink Learning Management System. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini meliputi small group discussion, discovery learning, collaborative learning, project-based learning, research-based learning, massive open online course menggunakan platform Coursera. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 1 buku ajar yang saya tuliskan, yaitu gamifikasi untuk kesehatan, meningkatkan kepatuhan pengobatan tuberkulosis anak di Indonesia pada tahun 2026. 4 modul praktikum yang saya tulis, yaitu modul praktikum Microsoft Word 2019, modul praktikum Microsoft Excel 2013, modul praktikum Microsoft PowerPoint 2019, modul praktikum teknik pengembangan media promosi kesehatan, dan modul SPSS, serta buku teks internasional. Kemudian, saya juga menggunakan artikel jurnal internasional yang saya publikasikan dan relevan dengan materi pembelajaran, serta artikel jurnal internasional terkini dari para peneliti lain sebagai penguatan konsep berbasis evidence dan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan video singkat proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi kedua yang membahas tentang peran teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan, yang membahas fungsi dan peran teknologi informasi secara umum, peran teknologi informasi dalam peningkatan kualitas layanan pemberian asuhan keperawatan, konsep dasar teknologi informasi bidang keperawatan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, untuk absensi saya persilakan rekan-rekan mahasiswa untuk
untuk scan barcode-nya ya akan terintegrasi dengan aplikasi Siakat ya. Sudah semuanya? Ya, untuk review pertemuan kita yang pertama, ada yang membantu saya kira-kira apa? Ada yang masih ingat? Silakan. Baik, ya. Jadi di sini ada beberapa kata kunci ya. Teknologi itu bagian dari pengembangan dari kreativitas mahasiswa dalam rangka untuk membantu manusia, ya, memudahkan proses kerja manusia. Nah, dalam konteks keperawatan otomatis di sini terkaitan dengan informasi yang akan diolah dalam rangka untuk membantu profesi perawat dalam menjalankan perannya sebagai profesi keperawatan. Dan nantinya kita akan belajar di pertemuan ini ya, tentang peran dari teknologi informasi dalam bidang keperawatan ya, khususnya dalam layanan asuhan keperawatan ya. Ya, pertama kita akan membahas tentang fungsi ya, fungsi dan peran teknologi. Yang pertama, fungsi dari teknologi informasi adalah pertama adalah capture ya. Yaitu adalah apa? Ada yang tahu? Menangkap ya. Apa yang ditangkap? Informasi. Ya sebetulnya hampir benar tapi masih kurang tepat ya. Karena yang ditangkap ya sebelum diolah itu adalah berupa data. Contohnya apa? Ketika seorang perawat mengukur tensi ya, tekanan darah pasien. Yang didapat berupa apa? Informasi atau data? Data tekanan darah dalam bentuk angka yang belum bisa diinterpretasikan atau belum bisa menjadi sebuah informasi. Dan data-data ini nanti akan ditangkap. Dalam artian apa? Bisa jadi informasi ini akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem atau aplikasi. Dan ini biasanya seorang perawat tentunya sekarang tanggung jawabnya tidak hanya melakukan pendokumentasian ya terhadap kondisi pasien ya. Kemudian dia juga monitoring ya. Dia selalu akan bekerja real time ya dalam rangka untuk memastikan pasien ini mendapatkan asuhan keperawatan yang tepat gitu ya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah mengolah, processing. Data akan diproses oleh sistem. Sistem itu sebuah alur logika atau yang bahasa sederhananya adalah aplikasi yang dikembangkan untuk mengolah data tadi menjadi output luaran informasi gitu. Dan ini menjadi fungsi dari yang poin ketiga yaitu adalah generating. Dari data yang diproses, diolah tadi, di-generate ya, menghasilkan sebuah luaran informasi. Selanjutnya, agar supaya informasi ini bisa diakses kembali, maka perlu adanya fungsi penyimpanan. Ya, seperti kalian gitu ya, ketika kalian istilahnya melakukan pekerjaan di komputer, ketika kalian tidak melakukan penyimpanan maka tidak bisa di-recall lagi, tidak bisa diakses kembali. Karena itu proses ini menjadi salah satu proses yang penting ya. Dan fungsi ini selanjutnya ya adalah mencari kembali retrieval ya. Karena sudah tersimpan dalam database, maka bisa di-retrieve atau diakses kembali atau di-recall bahasa lainnya. Selanjutnya adalah fungsi untuk transmisi. Jadi data atau informasi yang dihasilkan bisa dikirimkan, ditransmisikan sesuai dengan kalau dalam teknologi informasi nantinya mungkin yang kita kenal kalau di bidang keperawatan di rumah sakit mungkin yang familiar adalah sistem informasi rumah sakit ya SIM-RS ya. Mulai dari front end ya ketika pasien datang dia sudah harus melakukan registrasi ya. Apabila dia pertama kali datang dia harus registrasi sehingga data ini bisa tersimpan. Kemudian dari sini ada proses istilahnya data yang terekam, terdokumentasi. Misalkan pasien ke poli penyakit jantung ya, di situ dihasilkan data transaksi yang akan tersimpan dalam sistem informasi. Dan agar supaya ini bisa di-recall, maka sistem ini wajib melakukan proses fungsi penyimpanan ini ya.
Dan pada akhirnya proses transmisi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Baik, ini salah satu yang saya kutip dari Sutarman 2009, halaman 18. Peran sistem informasi, yang pertama efisiensi. Otomatis karena teknologi ini dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi. Bagaimana itu terjadi? Ada yang tahu? Kalau dulunya pekerjaan ini manual, maka dilakukan oleh sistem aplikasi. Apa yang bisa dihasilkan dari efisiensi? Bisa jadi efisiensi waktu. Ya, jadi juga bisa lebih cepat mengakses informasi. Karena biasanya kalau memang secara manual, kita harus ke ruangan untuk mengambil data, atau menunggu proses kita diberikan data oleh yang bertanggung jawab di sana ya. Kemudian kalau dengan adanya teknologi ini, proses ini bisa lebih cepat dilakukan melalui apa? Melalui teknologi yang dikembangkan berupa sistem informasi. Sebagai contoh, ketika kita masuk ke dalam sistem informasi, tinggal kita ketik nama pasien, maka kita bisa mengakses secara cepat sekali ya, secara real time. Kemudian ada efektivitas. Efektivitas bisa jadi dalam bentuk apa kira-kira? Ya, dalam bentuk waktu bisa juga ya. Karena kalau dulu secara manual kita menunggu proses ya. Misalkan menunggu struk ya dari ini untuk diberikan resep. Kalau dengan implementasi teknologi maka apa? Otomatis sistem itu akan cepat sekali ya. Bisa terrekod, bahkan bisa masuk ke unit-unit lain yang terhubung. Misalkan seorang dokter akan membuat resep ya, terkait istilahnya identifikasi penyakit pasien, maka resep ini langsung bisa diakses tanpa kita harus membawa struk ya, resep obatnya, karena ini sudah tersistem, sehingga efektivitas ini akan jauh lebih cepat ya, dalam hal efektivitas waktu. Kemudian adalah komunikasi. Apa yang bisa dilakukan teknologi dalam hal komunikasi ini memungkinkan efektivitas kita berinteraksi dengan dengan tenaga kesehatan lainnya. Bahkan di poin 4 ini dimungkinkan memudahkan untuk penyelesaian kasus-kasus secara kolaborasi. Kalau dulunya harus melalui proses diskusi ya, menunggu semua nakes ini harus berkumpul, kalau sekarang dengan adanya teknologi informasi, hal ini bisa dilakukan secara real time ya. Bahkan tidak perlu menunggu, mungkin di ruangan masing-masing mereka hanya membawa gadget atau mungkin PDA-nya, mereka bisa melakukan komunikasi semacam chat booth seperti itu ya. Kemudian kompetitif. Kompetitif ini dalam artian apa? Di era sekarang tentunya tuntutan untuk bisa mengembangkan organisasi termasuk rumah sakit di era kompetisi yang luar biasa, otomatis kita harus meningkatkan kualitas layanan. Ya, kalau dalam konteks layanan asuhan keperawatan, otomatis apa? Kita harus bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih efektif ya, kemudian efisien, dan otomatis juga lebih presisi ya, karena nantinya di teknologi ini juga ada semacam pengembangan teknologi di decision support system ya, sistem pengambil keputusan klinik ya, dalam rangka untuk apa? Memutuskan untuk terapi yang paling tepat yang diberikan kepada pasien. Ya, ini konsep dasar dari teknologi ya di bidang keperawatan. Yang pertama ada data mentah. Data mentah tadi kita singgung ya, mungkin tekanan darah pasien, denyut nadi dan sebagainya. Ini data mentah ya, yang ditangkap atau didapatkan dari mungkin cara kita mengentry ya, dalam sistem, kemudian juga bisa jadi dari alat-alat yang sudah ada misalkan, atau alat ukur yang sudah ada. Data ini nanti akan diolah ya, menjadi sebuah informasi. Dan informasi ini apabila banyak, dia akan menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Ya.
Dan ini bisa dijadikan protokol klinis. Kalau ini sudah misalkan angka kejadian seperti ini sama, terapinya pun sama. Ini menjadi semacam protokol klinis atau clinical pathway-nya. Ya. Kemudian ada kearifan juga, wisdom. Kenapa? Ya di sini masuk juga jadi pertimbangan. Karena bagaimanapun yang kita hadapi ini manusia, ya, apalagi perawat yang banyak interaksi dengan pasien. Otomatis pertimbangan etika keputusan klinis itu juga harus berdasarkan tadi ya skala prioritas ya, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa menyelamatkan jiwa dari pasien. Kemudian di sini ya, otomatis tujuan dari pengembangan teknologi tadi kita singgung dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pasien, ya, terutama layanan asuhan keperawatan. Ya, otomatis juga dengan peningkatan kualitas layanan asuhan perawatan, otomatis juga akan meningkatkan keselamatan dari pasien. Itu yang diharapkan dari teknologi. Ini konsep dasarnya. Nah, di sini ada medical record ya, electronic medical record ya, kemudian ada nursing information system ya, NIS itu nursing information system, kemudian ada telehealth. Telehealth itu apa? Ada yang tahu telehealth? Contohnya ada? Ada yang tahu contohnya? Telehealth, halo dokter. Salah satunya itu ya, telehealth ya. Kalau di bidang keperawatan ada telenursing namanya ya. Kemudian ini ada infrastruktur penunjang, jadi ada beberapa komponen ya, komponen pendukung teknologi informasi, salah satunya juga hardware, software, brandware ya. Kemudian salah satunya juga infrastruktur yang dibangun. Nah, di sini infrastruktur atau perangkat mulai dari perangkat jaringannya ya, kemudian wifi-nya, kemudian mungkin PDA-nya atau mungkin smartphone ya. Kemudian ada wearable device ya, misalkan kita juga memasang alat bantu untuk monitoring kondisi pasien menggunakan sensor-sensor atau mungkin semacam smartphone dan sebagainya. Kemudian karena ini sudah full online, maka keamanan ini juga harus diperhatikan, karena bagaimanapun keamanan data dari pasien ini menjadi sangat penting gitu ya. Jangan sampai suatu saat ternyata ketika implementasi sudah cukup lama ternyata ada gangguan dari dari luar ya. Misalkan ada virus, ada hacker ya yang masuk atau mungkin melakukan ransomware ya. Maka ini akan bisa melumpuhkan dari pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itu keamanan menjadi salah satu yang sangat penting. Kemudian ada kompetensi perawat. Ini menjadi persyaratan perawat sekarang harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang terbaru. Harus mampu menggunakan teknologi terbaru, termasuk mungkin menggunakan komputer, kemudian PDA, karena sudah berubah ya. Dulunya pakai layanan manual harus menulis, sekarang sudah menggunakan teknologi. Kemudian tentunya ini akan meningkatkan kualifikasi dari perawat. Otomatis perawat itu tentu berkembang, beradaptasi dengan pertumbuhan pengembangan teknologinya. Harapannya nanti perawat juga mempunyai kompetensi dan skill yang lebih tinggi. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, ini flowchart ya, bagaimana proses transformasi data menjadi informasi. Dimulai data yang kita ambil dari pasien, data ini dikumpulkan. Jadi termasuk proses apa? Fungsi apa? Yang pertama tadi fungsi apa? Apa yang pertama tadi? Capture, betul sekali. Ya, pengumpulan data, fungsi capture gitu ya. Kemudian setelah itu ada fungsi processing. Masih ingat ya? Processing. Ini data yang terkumpul akan diproses dan disimpan di dalam basis data, database. Ya.
atau sebuah server komputer ya. Kalau analoginya Pak, basis data berupa apa Pak? Berupa komputer, seperti kalian menyimpan file ke dalam komputer atau laptop kalian, gitu ya. Nah ini karena banyak, maka dikatakan dia basis data. Itu fungsi apa basis data tadi? Storage ya. Setelah proses ada storage. Kemudian ada generating tadi. Data itu disajikan. Jadi berupa informasi. Di mana letak data itu sudah berupa informasi, yaitu di fungsi generating. Paham ya? Bisa berupa apa saja luarannya, bisa berupa tabel, ada grafik chart. Kenapa kita luarannya berupa ini? Ada yang tahu enggak? Kenapa luaran dari penyajian data ini berupa tabel grafik data? Kalau disajikan dalam angka-angka kira-kira masih butuh proses enggak? Masih butuh. Kalau ini berupa grafik akan jauh lebih mudah untuk menginterpretasikan. Ya. Artinya kalau dalam teknologi sendiri itu dikatakan namanya apa? Namanya dashboard system. Ya. Namanya dashboard system. Ya. Kemudian di sini ada analisis dan penyimpulan. Gitu ya. Artinya apa? Sistem itu juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Apalagi di era sekarang, hampir semua sistem informasi sudah ada fitur untuk memberikan rekomendasi. Seperti halnya kita di era sekarang ini kalau menggunakan hampir semua platform selalu mengintegrasikan kecerdasan buatan ya. Hampir semua platform seperti itu ya. Dan ini informasi yang sesuai yang kita butuhkan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan. Ya, baik. Pertanyaan yang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Jadi bagaimanapun teknologi itu sebagai alat bantu, bukan sebagai alat untuk memastikan atau validasi keputusan final. Kita manusia atau perawat ini tetap harus melakukan analisis ya. Kita harus melakukan pengkajian. Dalam artian sistem ini membantu untuk memberikan beberapa rekomendasi dari data training yang dia punya. Apabila terjadi error, ya bisa jadi. Dan bagaimanapun untuk meminimalisir error harus ada analisis tadi. Proses analisa yang dilakukan oleh seorang perawat. Bisa jadi rekomendasi itu kadang-kadang kan gejala itu pada penyakit pasien itu kan mirip-mirip ya. Nah, terkadang kita bingung. Ini apakah ini nanti panasnya karena demam flu atau karena memang dia karena penyakit lain atau misalkan kena penyakit-penyakit lain ya. Artinya di sini peran perawat ini sangat penting untuk menganalisa fenomena yang ada. Tidak serta-merta luaran atau istilahnya sistem memberikan rekomendasi langsung kita validasi sebagai sebuah keputusan klinis. Sehingga tadi meminimalisir terjadinya error ya, kesalahan mengambil keputusan seperti itu ya, kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk pemberian asuhan perawatan. Kemudian ada mungkin saya singgung lagi ya terkait mungkin adanya error. Karena ini kita tergantung sekali dengan teknologi, maka ketika proses perencanaan membangun sistem informasi ini perlu adanya sistem backup gitu ya. Karena bisa jadi ada kerentanan misalkan terjadi kejadian petir ya sehingga merusak perangkat server, maka di sini bisa melumpuhkan ya layanan yang ada dalam layanan kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem backup juga. Ya, misalkan komputernya sudah harus punya 2 server. Ya. Atau mungkin satunya server cloud, ya, satunya server fisik gitu ya. Ketika ada lonjakan tegangan yang menyebabkan perangkat hardware-nya rusak, maka kita masih punya data backup yang bisa segera di running seperti itu ya. Untuk menghindari tadi resiko-resiko tadi, bisa jadi error karena perangkatnya rusak ya, karena mungkin fenomena yang kita tidak bisa memprediksi, bisa juga karena ya tadi ya kesalahan kita interpretasi. Oleh karena itu semua lini ini harus tetap bisa melakukan analisis ya, pengkajian dulu
sebelum pengambilan keputusan. Oleh karena itu dikatakan decision support system, sistem pendukung pengambilan keputusan, bukan sistem pengambilan keputusan, tapi pendukung. Artinya apa? Di situ tetap kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan ini wajib untuk melakukan pengkajian mendalam sebelum mengambilkan keputusan final. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya lain. Kalau tidak ada, ini ada Massive Open Course ya, Massive Open Learning Course ya, Coursera. Ini terkait dengan ini ya, kalian silakan scan, kerjakan. Di situ ada 20 pertanyaan yang kalian harus jawab untuk pengayaan ya. Dan nanti akan mendapatkan luaran berupa sertifikat dari Coursera. Ini salah satu bentuk mikro kredensial ya. Jadi di pembelajaran saya nanti teman-teman juga wajib melakukan evaluasi, nanti mengikuti video tutorialnya, kemudian silakan dijawab pertanyaan kuisnya ada 20 dan harus 100% benar supaya mendapatkan e-sertifikat. Seperti itu ya. Baik, sebelum saya akhiri saya akan melakukan resume ya. Jadi dari awal ya bagaimana sebuah teknologi ini sangat kuat sekali berperan ya dalam membantu tugas dari perawat ya, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan pemberian asuhan keperawatan. Bagaimana bisa membantu perawat? Yang pertama, aksesibilitas informasi akan jauh lebih mudah ya. Tadi sudah saya singgung. Kemudian apa? Memudahkan dalam melakukan analisis ya, karena di situ ada sistem untuk pendukung keputusan ya. Kemudian di situ juga memudahkan pemantauan pasien ya. Memudahkan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka untuk menyelesaikan kasus-kasus kesehatan ya. Mungkin itu dari saya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Silahkan dikerjakan untuk materi dari MOC-nya ya, Massive Open Online Course-nya ya, nanti kalian supaya mendapatkan luaran berupa sertifikat ya. Mungkin bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Demikian Anda telah menyaksikan cuplikan video singkat pembelajaran saya bersama mahasiswa. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diminta untuk mengerjakan kuis yang bisa diakses melalui Learning Management System @LIC untuk mengukur ketercapaian pemahaman dan menyelesaikan kredensial mikro berbasis MOOC menggunakan platform Coursera. Melalui penerapan metode small group discussion, project-based learning, collaborative learning, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan kritis. Kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan kemampuan praktis mahasiswa dalam penggunaan teknologi informasi di bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian keperawatan. Sebagai dosen, saya senantiasa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran sebagai dasar evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini bagian komitmen saya dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mendukung capaian pembelajaran lulusan. Demikian pernyataan diri saya dalam aspek pembelajaran pada PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek, LLDikti Wilayah 7 Provinsi Jawa Timur, serta seluruh tim sertifikasi dosen atas kesempatan dan dukungan yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Dr. Soekarjo, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.